Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, baik anggota Jemaat Taman Cibunut Bandung maupun semua saudara lain yang mengikuti doa pagi bersama saya pada hari ini, Selasa 30 Maret 2021. Kiranya kita semua selalu diliputi damai sejahtera Allah di tengah situasi yang masih ditandai oleh perjuangan melawan wabah virus corona yang menyerang seluruh dunia. Kita bersyukur karena pemerintah kita berhasil melakukan pembelian vaksin yang bisa diberikan kepada rakyat secara gratis, dan sekarang sudah banyak yang divaksinasi, termasuk para usia lanjut yang sangat rentan terhadap wabah ini. Dengan vaksinasi, kita berharap daya tahan masyarakat semakin kuat, sehingga dapat bekerja lebih leluasa dengan selalu rajin menjalankan protokol kesehatan. Pagi ini kita akan merenungkan soal hamba Allah yang tidak bersembunyi, yang diambil dari Yesaya 50 ayat 6. Ia tidak lari dari tugas untuk menyelamatkan diri, tidak lari dan bersembunyi supaya aman dalam hidupnya. Untuk itu mari kita menyanyi dari PKJ 154 ayat yang kedua. Kau panggil aku Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak atas pagi yang dikaruniakan hari ini, setelah kami semalaman dilindungi dalam kegelapan malam untuk berbaring dan tidur. Syukur atas hari baru untuk memulai kegiatan kami sepanjang hari, dan kami akan memulainya dengan berdoa bersama saat ini. Dengarlah kiranya nyanyian dan doa kami saat ini, serta perdengarkanlah juga firman dan pesan-Mu kepada kami, sehingga kami kuat dan setia dalam bertugas, seperti hamba-Mu yang rajin dan tekun melaksanakan tugasnya, tidak lari dan tidak bersembunyi, meskipun menghadapi kesusahan dan derita yang amat berat. Terima kasih kami dipercaya menjadi hamba-hamba-Mu yang bertugas atas nama-Mu untuk memberikan semangat baru bagi orang-orang yang letih lesu atau bahkan patah semangatnya. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Marilah saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Nanti bisa dibaca keseluruhan ayat-ayat itu. Tapi pagi ini saya akan membacakan ayat 6 sebagai nas kita. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah atau kejadian diceritakan dalam film, waktu seorang mata-mata ditangkap di sebuah negara. Maka biasanya mata-mata itu akan diperiksa, akan diinterogasi untuk menggali informasi mengenai rencana negaranya, rahasia-rahasia negara,
harus digali dari pengakuan mata-mata yang ditangkap. Tapi biasanya mata-mata itu tidak gampang. Meskipun disiksa, biasanya tidak mudah untuk buka mulut. Tapi orang-orang yang memeriksa ini, di dalam film itu dikisahkan dia membawa mata-mata itu keluar, dibaringkan di atas rel kereta api, dan diberitahu, kalau kamu mau bekerja sama, membuka mulut, maka kamu akan diangkat dari rel ini. Ingat, nanti jam 4 ada kereta api yang akan lewat. Dan kalau ada perubahan sikap, silakan berteriak, nanti kami tolong untuk dilepaskan dari rel kereta api sebelum lehermu putus digilas oleh kereta api. Maka ditunjukkan bagaimana beratnya keadaan pada subuh-subuh, berbaring di atas rel dengan tangan dan kaki diborgol. Dan kira-kira jam 4 kurang 10 terdengar raungan fluid kereta api dari jauh. Dan kurang 5 terasa itu rel kereta api mulai bergetar. Dan itu menggoncang kesadarannya bahwa sebentar lagi saya mati. Dan itu dia tidak tahan. Kemudian dia berteriak dan diselamatkan dari rel. Nah, demikianlah mata-mata itu tidak jadi melaksanakan tugasnya, tapi membuka rahasia negaranya, membelot dan menjadi sumber informasi bagi negara yang menangkap dia. Saudara-saudara, hamba Allah di dalam Yesaya 50 itu adalah petugas Tuhan yang lidahnya dan telinganya terlatih dan diisi penuh dengan pesan Tuhan untuk dikerjakan. Telinganya dipertajam mendengar firman, lidahnya dilatih untuk berkata-kata, dan bertugas untuk menguatkan orang lemah dan patah semangat. Namun tugas itu ternyata berat sekali. Banyak siksa yang dia terima. Punggungnya dipukuli orang, janggutnya dicabut, ia diludahi dan dinodai. Jadi lahir batin ia disiksa. Namun hatinya teguh seperti gunung batu. Aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, katanya. Ia tidak lari dari tugas. Ia tidak berkhianat. Ia tidak bersembunyi. Ia percaya penuh kepada Allah. Entah siapa nama hamba Allah itu, kita tidak tahu karena tidak disebut. Ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Amos, bahkan ada yang bilang itu Yesaya sendiri. Tapi karena tidak disebutkan, kita tidak jelas siapa persisnya hamba Allah itu. Yang jelas, saudara-saudara, nubuat ini adalah tentang hamba Allah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagai hamba Allah yang sejati, ia membawa pesan Allah untuk menguatkan manusia yang patah semangat, yang lemah. Ia memenuhi tugas itu secara sempurna. Ia bukannya tidak tahu bahwa tugas itu berat dan penuh hinaan, penuh siksa yang berat. Ia bukannya tidak tahu bahwa jalan itu berat. Ia sangat mengerti, ia paham sepenuhnya. Dan dari jauh ia sudah tahu secara sempurna bahwa jalan itu amat berat. Tapi Tuhan Yesus tidak mundur, tidak sembunyi. Kalau mata-mata tadi, raungan fluid kereta api dan getaran rel kematian itu telah mematahkan semangatnya karena makin mendekat, sehingga ia lari dari tugasnya. Tapi Tuhan Yesus mendengar raungan kematian mendekat dan getaran salib itu semakin dekat. Itu memang menyusahkan dan menggentarkan hatinya. Di dalam Matius 26 ayat 37 dan 38, ia berkata, dikatakan,
maka mulailah ia sedih dan gentar. Lalu katanya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Namun meski gentar, meski takut, meski berkeringat, ia tidak mundur sejengkal pun dari tugas dan lari bersembunyi. Dan benar-benar ia mati di tiang kayu salib. Kita akan merayakan hari itu, hari Jumat nanti, sebagai Jumat Agung. Kematian yang agung bagi atau dalam rencana Allah untuk menebus manusia dari kelemahannya, dari dosanya. Tanpa itu, kita tidak akan mendengar sorak-sorai kemenangan hamba Allah. Dengan kemenangan Kristus atas kematian, ia meneguhkan kita untuk hidup. Oleh karena itu, mari kita juga hidup untuk meneguhkan satu sama lain, khususnya bagi yang letih lesu, yang semangatnya patah. Dan biarlah kita tetap menjadi utusan atau petugas Tuhan yang tidak pernah bersembunyi, tidak pernah lari dari tugasnya. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan Allah. Ya Allah kami, siapalah kami yang dapat dipercaya untuk menguatkan dan memberi semangat kepada saudara-saudara kami yang patah semangat dan yang hatinya lemah lesuh. Tapi Tuhan telah berkenan memilih dan memanggil kami untuk menjadi utusan dan penyambung lidah Allah di tengah situasi dunia yang saat ini sedang menakutkan. Kami bersyukur minggu ini kami diundang merayakan perjamuan Tuhan dalam perayaan Jumat Agung, pada saat mana tubuh dan darahmu menjadi makanan dan minuman dunia. Tolonglah kami untuk menjadi kuat dalam beriman dan menjalankan tugas perutusan dan kesaksian, tugas pelayanan, tugas persekutuan, baik di dalam keluarga maupun di dalam gereja dan masyarakat saat ini. Biarlah juga acara perayaan Paskah yang sedang disiapkan tahun ini oleh panitia menjadi cara Tuhan menguatkan dan menuntun kami dalam tugas menjadi hamba-hamba Tuhan Allah. Ajarlah kami, didiklah kami melalui acara Paskah ini, supaya selalu paham dan siap memikul tanggung jawab iman dan pengharapan Kristiani yang Tuhan taruh di atas bahu kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menyediakan orang-orang yang akan memimpin jemaat-Mu ini dan akan dilantik pada hari Minggu yang akan datang, 4 April 2021, sebagai penatua-penatua. Lengkapilah mereka, ya Tuhan, dengan roh dan hikmat-Mu yang memampukan mereka menguatkan dan menuntun saudara-saudaranya. Berkatilah keluarga mereka, sehingga dapat memberikan dukungan kepada mereka untuk menjalankan panggilan mereka dengan hati-hati, dengan cerdas, dan dengan penuh kuasa Tuhan. Kami bersyukur dan mendoakan 20 orang anak-anak-Mu yang bersuka cita menerima baptisan kudus dan mengaku percaya pada tanggal 18 April yang akan datang. Berkatilah baptisan dan pengakuan percaya mereka menjadi peristiwa dalam hidup mereka yang mengarahkan dan melengkapi mereka untuk hidup sebagai warga kerajaan-Mu sendiri di tengah dunia ini. Kami doakan juga mereka yang sedang menyiapkan pernikahan mereka pada hari-hari ini, setelah menyelesaikan katekisasi dan bina pranikah bulan ini. Lengkapilah mereka menjadi mempelai-mempelai yang setia beriman kepadamu, setia dan bahagia dalam hidup pernikahan, mampu dan pandai dua menjadi satu, sampai kematian memisahkan mereka. Kami juga mendoakan anak-anak-Mu yang bersuka cita
merayakan ulang tahun mereka minggu ini. Syukur atas tambahan usia, tambahan hari-hari dan tahun-tahun kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Biarlah mereka bersyukur dan bersuka cita di hadapan Tuhan tiap saat dalam menyambut hari-hari kehidupan mereka. Mohon Tuhan tetap menuntun dan menjagai perjalanan hidup mereka dan menumbuhkan pengharapan baru di dalam setiap langkah mereka. Kami juga mendoakan anak-anak-Mu yang lemah karena sakit dan karena berusia lanjut. Kami bersyukur karena beberapa ada yang sudah dipulihkan dan pulang ke rumah dari rumah sakit. Seperti anak-anak-Mu, Pak Herman Benyamin, Ibu Linda Louis, Pak Yohanes Widodo dan putrinya, dan Pak Aditya Andreas. Namun ada yang masih bergumul menantikan penyembuhan dan penguatan Tuhan setiap pagi. Kami bawa kepadamu Ibu Tris Karyadi, Ibu Rika Andreas, dan Bapak Filipus Setiadi. Mohon terus dipeliharakan dalam damai sejahtera-Mu sendiri, supaya hati dan pikiran mereka teduh di dalam kasih sayang Tuhan. Biarlah semua proses pengobatan mereka jalani dengan sabar, penuh pengharapan. Juga kami bawa Pak Julius yang sudah lama berbaring sakit. Kiranya terus bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan mendengar-Mu berbicara di tengah kesulitan komunikasi dengan manusia. Kuatkanlah Ibu Gita dan anak-anak dan perawat dalam mendampingi dan mengurus Pak Julius. Kami doakan Pak Ping Martanto, Pak Hadi Pratomo, Ibu Ripka Yakin, Ibu Win Dewanta, Ibu Ledia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Sin Apin, Ibu Tina Permana dalam usia lanjut mereka. Kiranya sukacita dan pengharapan dalam Tuhan selalu menghidupkan semangat iman mereka, bahwa Tuhanlah sukacita dan sandaran mereka yang kokoh, sehingga meskipun kekuatan hidup lahiriah semakin berkurang, namun hidup batinnya mereka semakin diperbarui dari hari ke hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Anak Bapa yang terkasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Saudara, mari kita menutup acara kita dengan menyanyi dari PKJ 154 ayat 3, Menapak Jalan Tuhan. Dan dengan nyanyian ini, kita menutup acara kita dan mulai bergiat hari ini untuk menjalankan pesan Tuhan Allah dengan penyertaan dan perlindungannya. Amin.